Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas soal situasi kerja sederhana part yang ke-22 ya. Part yang terakhir dalam pembahasan kita terkait soal situasi kerja sederhana. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Ibu Rina, seorang guru sejarah, seringkali hanya membaca teks buku saat mengajar tanpa memberikan konteks atau penjelasan tambahan. Solusi yang sebaiknya diterapkan Ibu Rina adalah terus mengajar dengan cara yang sama karena merasa sudah sesuai dengan kurikulum, mengintegrasikan sumber belajar lain dan memberikan konteks serta ilustrasi saat mengajar, mengganti buku teks dengan video dokumenter, mengadakan ujian setiap minggu untuk memastikan siswa memahami materi, meminta siswa untuk membaca sendiri di rumah dan hanya bertanya saat tidak mengerti. Jawaban yang paling tepat yaitu mengintegrasikan sumber belajar lain dan memberikan konteks serta ilustrasi ya saat mengajar. Soal yang kedua, Pak Johan, guru fisika, kerap kali datang terlambat ke kelas, sehingga waktu belajar menjadi terpotong dan siswa kehilangan kesempatan untuk memahami materi dengan maksimal. Sebagai seorang guru dengan kompetensi kepribadian yang baik, apa yang harusnya Pak Johan lakukan? Mengabaikan keterlambatan dan melanjutkan pengajaran seperti biasa, mengajari siswa dengan cepat tanpa memperdulikan apakah siswa mengerti atau tidak, mengubah kebiasaan dan berupaya datang tepat waktu serta mengatur ulang jadwal jika diperlukan, menyalahkan kondisi lalu lintas atau alasan lain untuk keterlambatannya, meminta siswa untuk belajar mandiri saat dia datang terlambat. Jawaban yang paling tepat yaitu mengubah kebiasaan dan berupaya datang tepat waktu serta mengatur ulang jadwal jika diperlukannya. Baik, soal yang ketiga, Bu Lina, seorang guru ekonomi, seringkali hanya fokus mengajar kepada siswa yang aktif dan mengabaikan siswa yang tanpa pasif. Langkah apa yang paling tepat bagi Ibu Lina untuk meningkatkan kompetensi sosialnya adalah tetap fokus pada siswa yang aktif karena mereka yang paling berpotensi, memberikan hukuman kepada siswa yang pasif agar menjadi lebih aktif, berupaya melibatkan semua siswa dalam diskusi, memberikan kesempatan bertanya, dan menerapkan metode mengajar yang variatif. Meminta siswa aktif untuk mengajar siswa yang pasif, membuat grup diskusi berdasarkan tingkat keaktifan siswa. Jawaban yang paling tepat yaitu berupaya melibatkan semua siswa dalam diskusi, memberikan kesempatan bertanya, dan menerapkan metode mengajar yang variatif ya. Soal yang keempat, Pak Budi, guru IPS, seringkali hanya memberikan ceramah panjang tanpa interaksi dengan siswa. Solusi yang seharusnya diterapkan Pak Budi adalah mengajari siswa dengan metode yang sama karena merasa itu yang terbaik, membuat kuis di akhir setiap ceramah untuk memastikan siswa memahami materi, mengintegrasikan diskusi, tanya jawab, dan aktivitas kelompok dalam belajar untuk meningkatkan keterlibatan siswa, menggunakan slide presentasi dengan banyak teks untuk mendukung ceramahnya, meminta umpan balik dari siswa setelah ceramah tanpa mengubah metodenya. Jawaban yang paling tepat yaitu mengintegrasikan diskusi, tanya jawab, dan aktivitas kelompok dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa ya. Baik, soal yang kelima, Ibu Dewi, seorang guru, harus menyusun laporan administrasi tahunan yang mencakup prestasi siswa, absensi, dan aktivitas sekolah. Namun, ia seringkali melupakan tenggang waktu dan laporan seringkali terlambat. Bagaimana Ibu Dewi sebaiknya mengatasi masalah ini? Tetap melanjutkan dengan kebiasaannya dan tidak peduli dengan tenggang waktu, menyuruh siswa untuk membantu menyusun laporan administrasi, menggunakan perangkat mengingat, dan membuat jadwal untuk menghindari keterlambatan, menyalahkan siswa karena menyebabkan gangguan dalam menyusun laporan, mengabaikan laporan administrasi karena dianggap tidak penting. Jawaban yang paling tepat yaitu menggunakan perangkat mengingat dan membuat jadwal untuk menghindari keterlambatannya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan yang terakhir terkait soal situasi kerja sederhana part yang ke-22.
Semoga pembahasan semua soal terkait soal situasi kerja sederhana dan pembahasan soal-soal yang lain bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang maksimal saat ujian nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.